Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan. Nama saya Tasya Cerla Zahra. Saya mahasiswi dari Administrasi Perpajakan Program Vokasi Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tutorial untuk mengisi elemen laporan keuangan, cabang perusahaan, formulir 17716, 5, dan 2 pada ISPT PPH Badan. Nah, hal yang paling pertama kita lakukan adalah kita harus membuka ISPT PPH Badannya terlebih dahulu. Kita buka. Nah, sebelum kalian mengisi, kalian harus connect ke database terlebih dahulu. Kalian harus connect ke database yang sudah kalian setting profile wajib pajaknya. Ini kita pilih PT MNF Pesona Indonesia karena saya sudah men-setting profil wajib pajaknya terlebih dahulu. Kita klik OK. Kemudian kita isi username-nya dengan nama administrator dan passwordnya 1, 2, dan 3. Kita klik OK. Sudah terbuka. Nah, setelah itu kita harus membuka SPT-nya terlebih dahulu. Kita ke program. Nah, apabila kalian belum membuat SPT-nya terlebih sebelumnya, kalian klik buka SPT baru. Nah, di sini kalian bisa memilih tahun pajaknya, tahun 2000 berapa. Nah, ketika sudah, kalian klik buat. Nah, apabila kalian sudah pernah membuat SPT sebelumnya, ini kita silang saja. Ini kita masuk ke buku SPT yang ada. Nah, karena di sini saya sudah pernah membuat sebelumnya, jadi kita klik yang tahun 2018 ini, yang sudah pernah saya buat. Nah, ini kita klik buka. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mengisi transkrip kutipan elemen laporan keuangan pada SPT PPH Badan. Nah, di sini kita bisa lihat angka-angka yang harus kita isi di sini di neraca laporan keuangan PT MNF Pesona Indonesia. Di sini kita lihat neracanya. Nah, di sini. Nah, sekarang kita tinggal memasukkan angka-angka yang ada di neraca ini ke dalam ISPT PPH Badannya. Yang pertama itu ada kas dan setara kas sebesar 2.450 juta. Ini ada di nomor 1. Kita masukin 2.450 juta. Setelah itu ada piutang usaha. Nah, di sini karena piutang usahanya ada 2, kita lihat apakah di neraca ada keterangan hubungan istimewanya atau tidak. Jika tidak, maka kita masukin yang piutang usaha pihak ketiga sebesar 2.310 juta. Setelah itu ada persediaan. Kita lihat. Ini persediaan di nomor 8. Kita masukin sebesar 38.380 juta. Setelah itu ada uang muka pajak. Uang muka pajak itu di sini juga nggak ada. Jadi kita masukin ke aktiva lancar lainnya di nomor 11. Sebesar 1.266 juta. Setelah itu ada biaya dibayar di muka, kita lihat. Di sini ada biaya atau beban dibayar di muka di nomor 9. Itu sebesar 234 juta. Nah, setelah itu kita lihat BEM yang aktiva tidak lancar. Di sini ada harga perolehan aktiva tetap. Nah, karena di sini tidak ada keterangan harga perolehan aktiva tetap, maka kita akan masukinnya ke aktiva tetap lainnya di nomor 14. Di nomor 14 kita masukin itu sebesar 8 miliar 4,75,600. Kemudian ada
akumulasi penyusutan. Nah, di sini ada di nomor 15, dikurangi akumulasi penyusutan. Itu sebesar 2.505.444.505. Setelah itu, nah yang terakhir ini ada investasi. Di sini ada investasi pada perusahaan asosiasi dan investasi jangka panjang. Karena di sini tidak ada keterangan jangka panjangnya, maka kita masukinnya ke yang pada perusahaan asosiasi. Itu sebesar 45 miliar. Nah, sudah semua kita isi yang aktifannya. Tapi kita harus mencocokkan dulu apakah jumlah aktifannya yang ada di sini sama atau enggak sama yang ada di neraca perusahaan. Karena di sini sudah sama, kita bisa klik simpan. Yes. Oke. Kemudian setelah itu, kita mengisi neraca yang di kewajiban. Yang pertama di neraca kewajiban ini ada hutang usaha. Kita lihat di sini ada hutang usaha. Karena di sini nggak ada penjelasan hubungan istimewanya, kita masukin yang ke pihak ketiga. Di sini sebesar 4.282. Kemudian ada hutang pemegang saham. Nah, karena di sini ada keterangan pemegang sahamnya, berarti dia memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan tersebut. Ini kita masukin yang kedua. Itu sebesar 1.800.000.000. Kemudian yang ketiga ada hutang pajak. Ini ada hutang pajak di nomor 4. Itu kita masukin sebesar 1.427.000.000. Kemudian ada hutang yang masih harus dibayar. Nah, di sini juga sama seperti biaya yang masih harus dibayar di nomor 6. Di nomor 6 biaya yang masih harus dibayar itu sebesar 142.300. Kemudian itu ada hutang lain-lain. Nah, di sini hutang lain-lainnya kita masukin ke kewajiban lancar lainnya di nomor 10. Itu sebesar 117.700.000 rupiah. Nah, kemudian di sini juga ada hutang bank. Di sini kita lihat, di sini ada hutang bank di nomor 7. Itu sebesar 38.221.192.045. 38.221.192.045. Kemudian di ekuitas itu dia ada modal saham sebesar 40 miliar. Kita lihat di sini ada modal saham di nomor 16 sebesar 40 miliar. Kemudian ada laba ditahan tahun sebelumnya. Kita lihat lagi. Ini ada laba ditahan di tahun sebelumnya di nomor 18. Itu dia sebesar 1 miliar 518.500. Kelebihan nolnya di sini. Kemudian ada saldo laba rugi periode berjalan. Nah, ini 8 miliar 66.739. Nah, sudah. Nah, kita lihat dulu apakah jumlah kewajiban ekuitasnya sama 95.571.431.045. Jika sudah sama, kita klik simpan.
Yes. Oke, kemudian setelah itu kita ke laba rugi. Nah, di sini kita cari. Nah, kita bisa melihat angka-angkanya dari data keuangan perusahaan yang ini. Yang pertama itu ada penjualan bersih. Di sini penjualan bersih sebesar segini, 46 miliar. 46 miliar, 617, 989. Ini nolnya kelebihan 1. Kemudian itu di sini yang kedua itu dia ada pembelian. Sini pembelian sebesar 54.900, 54.900. Kemudian ada saldo barang awal atau persediaan awal barang sebesar 17 miliar. 350. Kemudian ada saldo barang dagang akhir, di sini persediaan akhir 38, 380. Lihat apakah sudah sama. Kemudian, nah ini yang tadi di sini dia itu otomatis terisi. Kemudian itu kita lihat lagi di sini yang belum terisi itu ada beban umum administrasi. Nah, beban umum administrasi itu kita mengisinya itu total dari biaya-biaya yang ada di sini, yaitu sebesar 3.751.250. Kita isi 3.751.250. Nah, dia akan otomatis terisi juga. Kemudian kita lihat lagi, di sini ada penghasilan dan biaya lainnya di nomor 10. Kita lihat di sini. Nah, ini kita masukkan yang jumlah penghasilan atau biaya usaha lainnya sebesar 530 juta. Di sini 500. Nah, karena dia di sini minus, kita tambahkan minus terlebih dahulu. 530. Nah, sudah. Kemudian kita samakan lagi. Di sini laba neto komersialnya segini dan segini sudah sama ya, teman-teman. Berarti kita klik simpan saja. Simpan. Oke, kemudian kita ke yang terakhir ini ada hubungan istimewa. Nah, karena di sini tidak ada data untuk hubungan istimewanya, maka kita tidak perlu untuk mengisi. Berarti ini sudah, ini kita keluarkan saja. Nah, kemudian itu setelah mengisi transkrip elemen keuangan, kita mengisi lampiran daftar cabang utama perusahaan. Karena di sini tidak ada datanya, berarti kita nggak perlu mengisinya. Kita langsung saja ke formulir 6, yaitu daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi. Nah, bisa kita lihat, karena pada laporan keuangannya perusahaan PT MNF ini ada penyertaan modal ke XBC International Corp. Itu berarti kita masukin ke sini. Ke yang bagian A, kita klik baru. Kemudian karena dia penyertaannya ke luar negeri, maka kita klik luar negeri. Kemudian kita masukin nama perusahaannya. Itu XBC. Corp. Kemudian kita tulis juga alamatnya itu Excelsior Street. Ada di Bangkok, Thailand. Kemudian, karena di sini dia tidak ada keterangan memiliki BUT di Indonesia, berarti dia tidak memiliki BUT di Indonesia. Nah, di sini valuta asingnya itu, karena dia di Thailand, itu berarti baht. Kita cari, nih, baht Thailand. Nah, jumlah falasnya itu kita dapat dari hasil sebesar 45 miliar ini, hasil penyertaannya itu kita bagi dengan kursnya. Kita dapat sebesar 101, 101,
819 169,16 816. Ini kita ulangin lagi jumlah falasnya sebesar 101,819,169,16. Nah, ini kita masukkan juga kursnya itu dia di ini 41,96,96. Di sini nanti akan imbal rupiahnya akan otomatis terisi. Nah, di sini ada presentasi modalnya itu sebesar 30%. Kalau udah, kita klik simpan. Kita nggak perlu ngerekam baru karena udah nggak ada penyertaan modal lainnya. Nah, di sini udah masuk. Setelah itu, ini kita keluarin aja. Kita mengisi lampiran daftar pemegang saham, pemilik modal, dan jumlah dividen yang dibagikan. Nah, kita lihat pada data perusahaan PT MNF-nya. Kita lihat daftar pemegang sahamnya. Nah, di sini sudah ada data daftar pemegang saham dan daftar susunan kepengurusan dan komisaris. Nah, kita ngisi yang pertama dulu, yang bagian A. Kita klik baru. Di sini ada yang pertama itu PT Wijaya Manunggal Putra. Di sini jumlah modal disetor penuhnya itu adalah keseluruhan dari jumlah modal disetor seluruh PT-nya. Di sini kalau di jumlah itu ada 40 miliar. Kita masukin NPWP-nya. Kemudian kita masukin nama pemegang sahamnya, yaitu PT Wijaya Manunggal Putra. Kemudian kita masukkan alamatnya juga, yaitu Jalan Pipit. Jalan Pipit. Nomor 3. Gresik. Kemudian kita masukin jumlah modal pemegang sahamnya itu ini sebesar 7.500.000.000. Nah, karena di sini nggak ada keterangan untuk dividennya, berarti kita nggak usah masukin. Kita simpan aja. Yes. Nah, yang kedua itu kita masukin yang PT OBS System Tech. Di sini dia jumlahnya 40 miliar juga. Terus di sini kita masukin NPWP-nya terlebih dahulu. NPWP-nya kemudian kita maaf, NPWP saya masukkan itu ternyata salah, kurang nih angka 3 seharusnya. Nah, kita masukin nama pemegang sahamnya yaitu PT OBS System Tech. Kemudian alamatnya itu Jalan Keraton. Barat. Yogyakarta. Kemudian jumlah modalnya itu dia sebesar 15 miliar. Nah, karena di sini nggak ada keterangan dividennya juga, berarti kita nggak usah masukin. Kita klik simpan. Ya. Nah, kita masukin yang ketiga.
Ini ada PT Priyutama Tridharma Sejati. Kita masukin NPWP-nya dulu. Kemudian kita masukin nama pemegang sahamnya, yaitu PT Priyutama Tridharma Sejati. Jadi kita masukkan alamatnya. Jalan Raya Sinar Bakti. Malang. Kemudian kita masukin jumlahnya itu sebesar 17.500.000.000. Karena juga dividennya juga nggak ada, berarti kita nggak usah masukin. Ini kita klik simpan. Tidak, karena sudah tidak ada lagi. Nah, di sini kita kemudian mengisi bagian B-nya, itu daftar susunan pengurus dan komisaris. Nah, ini kita klik baru aja untuk mengisi daftar susunan pengurus dan komisarisnya. Sama itu kita isi NPWP-nya dulu. Kemudian kita masukin namanya, Elvira Suprihatin. Alamatnya itu Jalan Bubulak, Jati 6, nomor 3 Bekasi. Kemudian jabatannya itu sebagai komisaris. Klik simpan. Nah, kita akan merekam baru, maka kita klik yes. Kita rekam yang kedua, yaitu si Tommy. Masukin terlebih dahulu NPWP-nya. Masukin namanya. Tommy Prihanto. Masukin alamatnya. Kemudian jabatannya dia sebagai direktur utama. Simpan lagi. Kita rekam baru lagi. Kita rekam untuk yang terakhir itu. Masukin NPWP-nya juga. Kemudian kita masukin nama pengurusnya, yaitu si Gimawan Ilham Fauzi. Alamatnya juga dimasukin. Jalan Bakti Husada 8, nomor 7 Jakarta. Kemudian jabatannya dia itu sebagai direktur. Kita klik simpan. Karena kita nggak perlu ngerekam lagi, jadi kita klik no. Nah, sudah, semuanya sudah masuk. Jika sudah, kita tutup aja, kita keluar aja. Kemudian, setelah kita mengisi daftar pemegang saham dan susunan pengurus komisaris, nah selanjutnya kita mengisi lampiran 2. Kita ke SPT PPH, kita ke lampiran. Nah, kita mengisi formulir 17712, yaitu perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha. Nah, ini cara mengisinya itu kita harus melihat dari data keuangan perusahaan yang ini. Nah, cara mengisinya itu kan di sini terbagi menjadi harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha. Yang pertama itu harga pokok penjualan. Di sini kalian bisa lihat harga pokok penjualan. Berarti untuk kolom di sini kita hanya mengisi yang ada di sini aja nih, yang di bagian harga pokok penjualannya. Nah, yang pertama itu ada persediaan awal barang. Kita cari persediaan awal barang ini, persediaan awal itu sebesar 17.750.000.000. Kemudian ada pembelian
Kita cari ini pembelian di paling pertama itu sebesar 54.900.000.000. Kemudian itu ada persediaan akhir. Kita cari persediaan akhir ini sebesar 38.380.000.000. Nah, kalau udah, karena sudah tidak ada lagi, kita lanjut ke yang biaya usaha lainnya. Kita lihat di sini biaya usaha lainnya. Yang pertama itu ada biaya gaji dan tunjangan. Di sini ada biaya gaji dan tunjangan. 1.605.000.000. Kemudian yang kedua ada biaya transportasi dan perjalanan dinas. Sebesar 358.500.000. Kemudian ada biaya penyusutan dan amortisasi. Nah, di sini kan biaya penyusutan dan amortisasinya terpisah, maka kita jumlahin aja. Itu ada 707. Kemudian ada biaya sewa sebesar 244.500.000. Kemudian setelah itu ada biaya yang berhubungan dengan jasa, yaitu ada biaya perawatan dan biaya audit, konsultan pajak dan hukum. Ini kita jumlahin aja. Berhubungan dengan jasa itu ada 260.250. Kemudian setelah itu kita lihat lagi ada biaya iklan dan promosi sebesar 300 juta. Kemudian ada biaya, karena di sini nggak ada biaya administrasi bank, berarti kita nggak usah masukin. Terus kita langsung aja ke biaya lainnya, yaitu sebesar 117 juta. Sudah. Kemudian kita ke biaya dari luar usaha. Di sini, biaya dari luar usaha itu cuma ada satu, yaitu biaya bunga pinjaman. Kita lihat, di sini ada biaya bunga pinjaman di nomor 6. Kita isi 2.550.000.000. Sudah. Kemudian kita cek. Kalau sudah semua, kita klik simpan. Apakah data ini akan disimpan? Kita klik yes. Kita klik yes. Data berhasil disimpan. Kita klik OK. Nah, sudah semuanya. Segitu aja video tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.